Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada sahabat-sahabat semuanya, senantiasa selalu dalam curah rahmat, berkah, ridho serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya, senantiasa diberikan ketenangan dan keselamatan di mana saja berada, baik bersama keluarga ataupun yang tidak bersama keluarga, senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan ini saya tertarik ingin mengambil ibrah dari fenomena yang saat ini masih ramai, masih viral ya, menjadi perbincangan perhatian daripada umat Islam, dari sosok seorang kiai muda yang begitu sangat berani, yang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, yang peduli begitu besar tentang kondisi daripada umat Islam. Ya, beliau seorang yang memiliki karya-karya ilmiah yang begitu sangat banyak, yang salah satunya saat ini sedang ramai adalah tentang kajian yang sehubungan dengan sekelompok kaum muslimin yang mengaku memiliki hubungan dengan nasab atau tali keturunan dengan Rasulullah SAW, yang sudah akrab ya di kalangan umat Islam dipanggil dengan istilah Habib ya, atau Habaib, sahabat-sahabat sekalian, yang ternyata menurut hasil penelitian ilmiah beliau adalah ditemukan tidak adanya ketersambungan atau terputus, wahai sahabat-sahabat sekalian. Ini juga merupakan tentu sesuatu yang sangat-sangat menarik, karena berbicara sesuatu yang terhubung dengan Rasulullah itu sangat-sangat penting di dalam Islam, baik itu berupa hadis atau perkataan, perbuatan, perilaku Rasulullah, bahkan termasuk juga yang sehubungan dengan silsilah atau nasabnya Rasulullah SAW, karena ini tentu memiliki sebuah dampak ya, atau imbas refleksi yang besar pada umat Islam ya. Itu memang awalnya ini memang memberatkan, karena nanti akan banyak ya menghubungkan dengan guru-guru kita yang dahulu ya, tapi memang kebenaran tetap harus kita kaji, harus kita betul-betul jelas akan dasar-dasarnya, hujah-hujahnya, wahai sahabat-sahabat sekalian. Nah, walaupun beliau begitu sangat ditekan ya, karena ini menimbulkan sebuah kontra yang besar ya, ditekan, tapi dia tetap terus ya, berkembang, bersinar ya, mendapatkan antusias, perhatian yang besar daripada kaum muslimin ya, sampai saat ini. Ini sangat menarik ya. Itu. Jadi walau dalam situasi tekanan-tekanan yang besar, tapi semakin ditekan semakin terus berkembang, semakin terus bersinar. Tentu ini menjadi perhatian buat kita ya, artinya walaupun awalnya tidak saya memang keberatan, tapi hal ini tentu harus menjadi evaluasi juga buat saya, juga mungkin yang lain-lainnya ya. Kalau memang apa yang disampaikan oleh beliau itu benar ya, kita harus akui sebagai sebuah kebenaran, hingga menjadi sarana perbaikan buat kita bersama, khususnya di kalangan para habaib, menjadi sebuah perbaikan. Kalau memang tidak benar ya, ini juga menjadi sebuah artinya memperkuat ya tentang sikap kita ya di dalam menghormati daripada hal-hal yang terhubung dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kalau saya pribadi juga tidak sependapat ya, karena bicara nasab ya, Rasulullah tidak memiliki anak laki-laki yang melanjutkan keturunan gitu. Tapi
Al-Quran hanya mengungkapkan itu sebagai sebuah hubungannya dengan ahlul baitnya Rasulullah Muhammad SAW. Apapun perbedaan-perbedaan itu, yang terpenting adalah bahwasanya fenomena ini terus berkembang, yang terus bergulir, yang perlu untuk kita sama-sama mengambil hibroh, pelajaran yang terkandung di dalamnya. Tentu mudah-mudahan untuk kemaslahatan kita, keyakinan kita, sikap kita ke depan. Mudah-mudahan itu ini menjadi sebuah hal yang bermanfaat buat kita, wahai sahabat-sahabat sekalian. Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kapasitas keilmuan daripada Kiai Haji Imaduddin sudah tidak diragukan lagi secara standar keilmuan, karena dia cukup matang di dalam mengecap ilmu pendidikan agama, baik secara akademik ataupun secara pondok pesantren. Jadi karya ilmiahnya bisa kita hargai sebuah karya yang betul-betul dilandasi oleh ilmu pengetahuan yang tertib dan rapih. Baik sahabat-sahabat sekalian, bahkan beliau pun banyak menghasilkan karya-karya tulis atau kitab yang tidak kurang dari 20 karya tulisnya, wahai sahabat-sahabat. Nah, salah satu yang sangat saat ini adalah begitu menggemparkan adalah hasil penelitian beliau, karya ilmiah beliau yang terhubung dengan penelitian tentang nasabnya para habaib, yang pengakuannya terhubung kepada Rasulullah. Ternyata hasil penelitian karya ilmiah daripada Kiai Haji Imaduddin memiliki sebuah penemuan yang terputus, baik sahabat-sahabat sekalian, di mana di dalam nasab al-habaib ya dihubungkan kepada seorang yang paling utama adalah daripada Syekh Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yang terkenal dengan istilah Al-Muhajir, karena beliau adalah merupakan seorang yang hijrah dari Baghdad karena situasi di Baghdad mengalami sebuah polemik berkaitan dengan khilafah Bani Umayyah, hingga akhirnya dia hijrah ke negeri Yaman, tepatnya di kota Tarim. Kemudian di sana dia hidup dan berkembang, memiliki banyak anak atau keturunan. Nah, salah satu keturunannya adalah menurut garis atau menurut ketentuan daripada para habaib, bahwasanya dia memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Yang Ubaidillah memiliki anak kepada Alwi dengan Bani Alwi atau Ba'alawi, yang itu ternyata terputus. Artinya tidak ada keterangan bahwa Ubaidillah itu terhubung kepada Ahmad bin Isa Al-Muhajir, wahai sahabat-sahabat sekalian. Ini sedikit ya, mungkin sahabat-sahabat nanti bisa lebih mempelajari lagi lebih detail dari informasi-informasi yang lain. Namun dalam kesempatan ini adalah yang ingin saya ajak kita mengambil sebuah ibroh adalah dari fenomena yang sedang ramai pada saat ini adalah yang pertama, kita harus hormati dan hargai keberanian yang besar dari sosok seorang Kiai Haji Imaduddin. Kenapa ini merupakan sebuah keberanian yang besar? Karena tentang persoalan penerimaan bahwa habaib itu adalah orang-orang yang memiliki nasab dengan Rasulullah, itu hanya di kalangan Nahdliyin umumnya. Ini pertama. Dan beliau adalah seorang tokoh di kalangan NU atau Nahdlatul Ulama atau Nahdliyin, sahabat-sahabat sekalian. Jadi tentang statement ya, klaim bahwasanya Habib atau habaib ini memiliki hubungan nasab, itu hanya diterima berlaku di kalangan para Nahdliyin. Adapun di luar Nahdliyin mereka cenderung mengabaikan atau ya hampir tidak menerima, tidak mengakui. Kayak sahabat-sahabatnya yang menarik. Jadi tentang Habib ini diterimanya di kalangan para Nahdliyin, kalangan NU, wahai sahabat-sahabat sekalian. Jadi di kalangan masyarakat kaum muslimin dari kalangan Nahdliyin ini diterima dengan begitu sangat dihormati karena menghubungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti
seperti itu. Adapun di kalangan kelompok-kelompok golongan masyarakat Islam yang lain cenderung mengabaikan atau tidak menerima, apakah itu di Muhammadiyah atau di dalam Persis atau yang lain-lain lah, banyak kelompok-kelompok di dalam Islam yang masih dalam payung daripada Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak ada, ya biasa saja itu, tidak dibesar-besarkan gitu, seperti itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini menarik. Sedangkan Kiai Imaduddin adalah seorang tokoh ya, yang beliau adalah tokoh yang ada di wilayah Tangerang atau masuk wilayah Provinsi Banten, sahabat-sahabat sekalian, tepatnya di daerah Kresek. Jadi ini tentu akan menimbulkan sebuah benturan yang keras dengan para tokoh-tokoh ulama-ulama Nahdiyin yang lainnya, sahabat-sahabat sekalian, yang sudah begitu sangat mengakar. Karena pengakuan sebagai memiliki hubungan keturunan dengan Rasul itu sudah mengakar di kalangan para jamaah daripada Nahdiyin. Ini tentu menimbulkan sebuah kontra ya, wajar, sehingga menimbulkan sebuah hal yang sangat besar konfliknya atau perseteruannya lah, sahabat-sahabat sekalian. Ini juga perlu. Jadi sebagai seorang yang ya walaupun dia masih berada di tingkat daerah ya, tapi dia memiliki keberanian yang besar untuk menyampaikan tentang hasil penemuan ilmiahnya yang ternyata membongkar atau bertolak dengan pengakuan para habaib, sahabat-sahabat sekalian. Sehingga wajar ini serangan-serangan yang begitu besar banyak menuju kepada beliau. Yang saya secara pribadi mengaku dari awalnya juga tidak simpati, karena ini sangat tidak simpati, bukan soal pengakuannya, dampak yang timbulnya ini sangat-sangat besar. Tapi ya semuanya kembali, kita manusia ya, tidak ada yang paling benar, hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam. Allah ya. Al-haq ya. Al-haq mirab. Nah, jadi ya tentu kita harus merespon lanjut perkembangan yang ada, dan kita semua mengakui kalau memang kita di posisi yang kurang, di posisi yang lemah atau salah. Nah, tapi ini semua masih bergulir ya. Yang pasti apa yang disampaikan daripada Imaduddin ini banyak menimbulkan pencerahan-pencerahan kepada umat Islam yang berkaitan dengan hukum-hukum nasab atau hal-hal yang terhubung dengan informasi yang sehubungan dengan zuriyah Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini apresiasi yang kita harus akui, kita berikan kepada Kiai Haji Imaduddin, keberanian yang besar karena dia mendobrak ke dalam, bukan keluar. Cenderung orang itu berani keluar ya kan, umpamanya ke organisasi lain menyatakan bid'ah lah apa sebagainya itu. Tapi ini dia ke dalam, ini yang menarik, masya Allah. Jadi ke dalam lingkaran keluarga besar Nahdiyin yang dia buat sebuah reformasi, perbaikan, pencerahan, baik sahabat-sahabat. Jadi ini juga merupakan salah satu sosok ulama muda di Nahdiyin yang kita berharap nanti jamaah yang ada di Nahdiyin akan menjadi jamaah yang lebih berkembang daripada peningkatan kualitas intelektualnya atau pengetahuan-pengetahuan yang bersifat ilmiahnya, di samping yang bersifat religius atau agamanya, wahai sahabat-sahabat, ya cenderung memang nuansanya begitu sangat mengikuti petunjuk-petunjuk dari para guru-guru atau para tokoh-tokoh agama yang ada di dalam Nahdiyin sendiri. Jadi keberanian ya, teladan yang ditampilkan oleh Kiai Imaduddin tentu akan memberi inspirasi pada tokoh-tokoh agama atau kiai-kiai ulama-ulama yang ada di Nahdiyin itu ya, untuk berani ya menyampaikan sesuatu kebenaran, membongkar sebuah kebenaran yang mungkin sudah hal yang tidak benar, yang sudah mengakar ya. Karena memang tradisi di Nahdiyin itu cenderung lebih kepada mengarah ke mengikuti ulama, tokoh gurunya dengan sepenuhnya tanpa ada sebuah keberanian untuk memperbaiki atau merombak ya sesuatu yang sudah ada. Jadi ini membangkitkan semangat reformasi lah di dalam
tubuh Nahdlatul Ulama sendiri. Itu seperti itu, sehingga dia siap menghadapi resikonya. Sampai beliau dikeluarkan ya dari pengurusan Nahdlatul Ulama ya. Itu. Jadi ini menjadi sebuah pencerahan baru khususnya di kalangan Nahdliyin ya. Seperti itu. Kalau tadi sudah saya sampaikan, masyarakat kalangan yang lain mungkin tidak terlalu merespon ya tentang hal itu, karena di kalangan di luar Nahdliyin yang mengakui sesuatu yang hubungannya dengan nasab Rasul sebatas Ahlul Bait. Jadi bukan nasab dalam arti secara mutlak ya. Jadi itu kenapa? Karena nasab mutlak itu ya melalui anak laki-laki itu. Jadi kalau melalui anak perempuan ya cuma sekedar ya penghormatan aja, maka disebutnya dengan Ahlul Bait ya. Ya tidak dengan istilah zuriat atau nasab ya. Kenapa? Karena anak perempuan itu tidak melanjutkan, karena ini kan dari jalur Fatimah ya radhiyallahu anha ya. Seperti itu ya. Kalau Fatimah ya nanti anak-anak perempuannya Fatimah juga jadi nasab juga bisa. Jadi ini juga bagus karena ini memperjelas tentang hukum-hukum nasab itu ya semakin jelas gitu, nggak melalui anak perempuan. Tapi kalau anak perempuan yang nggak hanya Fatimah, Zainab juga nanti anaknya Fatimah yang perempuan juga nanti dihubungi lagi nasab ya kalau anak perempuan. Jadi ini memperbaiki aturan nasab gitu yang mulai disalahgunakan atau yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, seperti itu. Jadi kalau ada panggilan cucu atau panggilan zuriat, itu bukan berarti zuriat secara nasab, secara mutlak, itu hanya secara lakob ya, secara penghormatan, kunyah, panggilan ya, seperti. Jadi dalam istilah itu panggilan itu bukan berarti menjadi sebuah garis hukum yang mutlak, menjadi terhubung. Seperti menyebut Abu Hurairah, itu ya bukan berarti dia bapaknya kucing, ya Abu Hurairah itu kan bukan berarti dia kucing gitu. Itu hanya sebuah panggilan penghormatan, kunyah atau lakob. Jadi sahabat-sahabat itu juga merapikan nih sistem zuriat. Jadi orang juga makin lebih banyak lah, lebih jelas pengetahuan ini. Nah, yang jelas juga menjadi perbaikan lah buat umat ya, khususnya di kalangan Habib sendiri untuk segera merapihkan ini. Itu seperti itu. Dan tentu semua penyelesaian adalah tentu kembali kepada Majelis Ulama Indonesia. Kita serahkan semuanya pada Majelis Ulama Indonesia. Tapi kita sangat mengapresiasi ya. Bahwasanya ini menjadi salah satu bukti kebenaran ya tentang penelitian daripada ilmiah daripada Kiai Haji Imaduddin, di mana semakin terus berkembang mendapatkan sebuah apresiasi yang baik dari kalangan umat Islam, maupun tekanan-tekanan di pihak dalam semakin luas, semakin kuat, semakin besar. Nah, intinya kita sebagai umat Islam adalah bersikaplah lebih ya hati yang jernih, hati yang lapang, dan berpikir yang tenang ya, untuk bisa menilai apakah informasi-informasi yang baru ini adalah sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah, seperti itu. Jadi mungkin awalnya kita salah mensikapi ya, kita terus mengevaluasi gitu. Terus kita mengambil gitu, ibroh yang terkandung di dalamnya ya. Jadi sekali lagi saya juga menyampaikan apresiasi yang baik kepada Kiai Haji Imaduddin ya, atas ya kesungguh-sungguhannya, atas perjuangannya, keberanian yang besar ya, dengan resiko yang besar dia menyampaikan tentang hal-hal yang sangat mungkin ini udah fundamen ya tentang hal ini, tapi dia berani, Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan ini terus berjalan, berproses ke arah yang lebih baik ya, dan nanti akan menemukan solusi yang baik, karena ini sama-sama daripada bagian daripada umat Islam yang kita harus jaga ukhuwah Islamiyahnya. Jadi innamal mu'minuna ikhwah, pun sesungguhnya kita masih ada hubungan saudara kalau masih dalam kaidah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah tetap berpegang kepada Allah dan Rasulnya, dan mengakui daripada sahabat-sahabatnya yang berpatokan pada para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Nah, untuk kepada para sahabat-sahabat mungkin yang kalangan yang memang
memang berat ya, kita juga sempat berinteraksi, belajar sedikit dengan habaib ya. Bukan mereka yang sudah belajar sangat itu berat ya, sangat-sangat berat. Tapi ya sebagai seorang muslim ya, kalau memang itu benar ya sami'na wa ta'na, dan kita taat baik sahabat-sahabat sekalian. Nah, namun intinya adalah ya tetap kita sama doakan semuanya tetap dalam keadaan bisa mengendalikan diri ya, bisa saling tetap ya, menjaga adab-adab ya, akhlak-akhlak yang islami, dan semua bergulir karena yang lebih baik dan menemukan solusi yang baik. Nah itu Kiai Haji Amaduddin ya senantiasa diberikan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya, pikirannya, perilakunya tetap dalam keadaan benar, dalam keadaan baik, dalam keadaan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga menyampaikan hal yang besar ini tentu untuk kemaslahatan umat. Itu. Sehingga nantinya akan memberikan sebuah balasan yang baik, balasan yang besar dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang lain-lainnya ya mudah-mudahan diberikan oleh Allah, dimudahkan ya hatinya, pikirannya untuk menerima kebenaran. Dan kalau tidak benar, ya, kita sama-sama bermohon kepada Allah untuk segera diberikan petunjuk tentang kebenarannya. Yang paling terpenting adalah Allah, kita bermohon sama-sama kepada Allah agar kita umat Islam tetap apapun situasi-situasi fenomenanya, polemiknya, tetap dijaga ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, assalamun alal mursalin, alhamdulillah. Nah, demikianlah sedikit sahabat sebuah action kita mengambil hikmah dari fenomena yang sedang ramai pada saat ini. Terima kasih atas segala perhatian dan partisipasinya. Semoga sahabat-sahabat semuanya senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, liqa masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.